Terima kasih Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati yang saya hormati, Pak Asisten, Pak Kepala Dinas Dukcapil, Pak Fadli. Bagi saya ini adalah penilaian yang kedua kali di Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman. Beberapa tahun lalu kita juga melakukan penilaian ke sana yang langsung ke kantor, dan saya selaku pribadi memberikan apresiasi kepada Pak Fadli yang telah begitu banyak melakukan inovasi terhadap pelayanan kepada masyarakat. Namun walaupun demikian ada beberapa hal yang ingin saya dalami. Tadi kalau saya tidak salah menangkap ada 17 kecamatan dan 103 nagari di Kabupaten Padang Pariaman yang dilayani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini. Nah, ingin saya tanyakan, sebagian urusan kependudukan itu dilakukan di nagari. Fasilitas apa yang diberikan kepada nagari untuk memperlancar urusan ini, Pak? Silakan, Pak. Mic-nya, Pak, mic. Iya. Terima kasih Pak Salib Pribadi. Untuk di sini layanan di Nagari itu sesuai dengan peraturan bupati yang sudah kita keluarkan, maka layanan di Nagari itu didukung sumber dayanya, baik sumber daya anggarannya, sumber daya manusianya maupun sarana prasarana itu didukung dari APB Nagari sendiri. Nah, Nagari sudah diberikan sosialisasi sejak pertama awal dibangunnya inovasi ini pada tahun 2019 untuk mulai melakukan manusia, baik yang ada ataupun yang baru, yang pada tahun 2019 di bulan Oktober secara bertahap di 103 nagari, yaitu wali nagarinya sendiri, sekretaris nagari, dan kasih pelayanan serta petugas pelayanan nagarinya atau admin nagari. Nah, untuk pembiayaan semuanya dari nagari masing-masing, yang dimana di Undang-Undang Desa juga sudah diatur bahwa pelayanan kependudukan juga merupakan tanggung jawab dari nagari. Makanya di peraturan bupati kita menuliskan tanggung jawab masing-masing di situ, dan sampai saat ini sudah ada beberapa nagari yang sudah punya front office yang sangat memadai, bahkan mengalahkan front office Dukcapil gitu ya, kenyamanan bekerjanya, sudah ber-AC, sudah mempunyai ruang tunggu yang bagus, dan sudah punya petugas yang front officer yang dilatih, yang melayani. Nah, secara bertahap ke depannya, sesuai dengan konsep kita untuk dengan Pak Bupati bahwa membangun sarana pelayanan yang memadai di nagari yang nyaman bagi masyarakat, bahkan seperti pelayanan di bank. Jadi nagari itu punya front office sendiri yang nyaman, ada ruang tunggunya, ada meja pelayanannya, ada petugasnya, ber-AC seperti itu. Nah, sehingga masyarakat bisa dengan mudah cukup pelayanan sampai di nagari saja. Mungkin gitu Pak Salih. Ya, apa ada hardware yang diberikan langsung oleh Dukcapil kepada masing-masing nagari, Pak? Nah, kita sudah memulai tahun lalu, kita hanya memberikan di situ software saja. Sedangkan alat perangkatnya, baik komputer, scanner, kemudian ada anjungan Dukcapil Nagari yang di Nagari Ketamping ya sudah mulai membangun, itu mereka dari biaya mereka sendiri, sedangkan pelatihan software dan lainnya itu kelengkapannya dari Dinas Dukcapil. Nah, itu kita atur dalam peraturan Bupati nomor 53 tahun 2019. Baik. Gitu, Pak Salih. Jika hari ini saya mendengar yang Bapak sampaikan tadi itu adalah pelayanan lebih banyak mengarah kepada layanan digital. Apakah pelayanan manual masih ada di Dukcapil Padang Pariaman? Iya Pak. Mohon izin Pak Bupati mau ada rapat sebentar masalah COVID. Mohon izin dengan Pak Salih. Silakan Pak Bupati. Ya, izin ya. Mana lagi? Pak Bupati banyak agenda rapat. Iya. Ya Pak, ya Pak ya. Baik Pak, saya lanjut dilakukan oleh Bupati. Oke. Tadi line online ya Pak ya? Ya. Saat ini 85% kita dari angka-angka pelayanan yang kita
lihat di data digital, mungkin saya boleh buka aplikasinya sebentar, tapi saya jelaskan dulu Pak ya. 85%-nya itu berlayanan online. Tetapi bukan berarti masyarakat yang tidak punya gadget itu tidak dilayani secara online gitu ya. Nah, dari aplikasi Android telah di-download sebanyak lebih dari 10.000 pendownload dengan total pengguna layanan online sebanyak 66.000 sampai dengan hari kemarin, 66.000 user pada aplikasi kami. Dengan total layanan pada setahun terakhir itu 119.000 permohonan. Nah, artinya begini, ada sekitar 10-an ribu sampai 20.000 masyarakat yang sudah mendownload Android dan berlayanan sendiri, tetapi sisanya berlayanan secara online melalui front office kantor Wali Nagari. Jadi masyarakat yang tidak punya gadget itu mendatangi kantor Wali Nagari dan berlayanan di front office kantor Wali Nagari. Tetap secara online tapi berbasis desktop. Yang lainnya online berbasis Android. Jadi kita menyediakan dua itu. Nah, sedangkan untuk masyarakat yang datanya bermasalah, yang memerlukan konsultasi secara intens dengan Dukcapil, kita masih menyediakan layanan tatap muka sebesar 15%. Tetap dibuka di Dukcapil hanya untuk layanan yang bermasalah. Karena sebenarnya kalau mereka tidak bermasalah, tidak perlu lagi capek-capek ke Dukcapil karena akan buang ongkos saja. Sementara petugas kita sudah melayani secara online. Jadi begitu Pak Sawir. Ya. Jadi tinggal 15% yang melakukan yang datang secara tatap muka ke Dinas Dukcapil. Yang ingin saya tanyakan lagi, jika tidak salah, Dinas Dukcapil memiliki mobil unit, ya Pak ya, mobil unit keliling, pelayanan keliling dulu. Ya, sekarang mobil itu untuk diapain Pak? Nah, kami punya inovasi namanya TDS yang tadi saya expose, layanan tunggu di rumah saja. Nah, itu termasuk layanan tatap muka. Kita anggap layanan tatap muka. Kita punya layanan pengaduan dan juga layanan konsultasi di mana kita buka nomor untuk 4 kategori layanan, yaitu layanan bagi penduduk lansia, disabilitas, orang sakit, dan orang dengan gangguan jiwa. Nah, seperti pada bulan lalu, mobil itu kami gunakan untuk melayani orang dengan gangguan jiwa ke rumah sakit HB Saanin, kasus dari laporan masyarakat karena yang bersangkutan harus menyelesaikan masalah BPJS tidak pernah memiliki KTP elektronik. Kemudian lansia kita layani ke rumahnya melalui mobil itu apabila ada pelaporan dari masyarakat ada lansia yang tidak bisa datang ke pusat pelayanan. Nah, jadi mobil yang dulunya kita lakukan keliling sekarang kita gunakan untuk layanan tunggu di rumah saja atau layanan pada pengguna layanan kita dengan target khusus ya seperti lansia, disabilitas, orang sakit itu. Kita juga melayani dengan mobil itu ke rumah sakit untuk kategori yang 4 tadi. Gitu, Pak. Jadi kalau orang-orang masyarakat Anda di Awam Melintang itu dari dengan mobil unit itu gimana Pak? Yang kalau tidak ada data bermasalah itu online. Kalau dia bukan lansia, disabilitas dan tidak dilaporkan, itu bisa melakukan layanan secara online. Sedangkan yang kalau misalnya dilaporkan sakit atau lansia dan masuk ke layanan pengaduan kita, nanti tim kita akan turun dan datang itu langsung ke rumah, tidak ke kantor Wali Nagari, tetapi didampingi oleh petugas dari kantor Wali Nagari. Baik, Pak Fadli, barangkali saya cukupkan itu dulu dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sawir pribadi. Terima kasih.